Oke, jadi di kelas Kode Igniter 4 ini atau di kelas CI 4 ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi tujuannya dibuka kelas CI 4 ini adalah mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengerjakan sebuah website dengan framework ya, khususnya itu di CI 4, nanti harapan kita sih setelah materi ini selesai, teman-teman bisa membangun sebuah web dengan CI 4 gitu ya. Nah, di CI 4 ini sendiri, sebentar. Nah, di kelas CI 4 ini itu kita ada 4 kompetensi yang teman-teman harus pelajari ya, yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama itu, yang pertama itu terkait basic framework ya. Nah, di sini teman-teman itu diharapkan mengerti nanti tentang pembuatan routing, controller, view, dan model ya. Lalu hubungan antara file-file tersebut itu seperti apa. Lalu ada juga tentang page templating ya. Jadi nanti di sini teman-teman diharapkan itu mampu membuat sebuah view ya, atau view itu lebih modular gitu ya. Artinya ketika kita mendesain sebuah halaman web itu tidak ada lagi view kode yang berulang-ulang gitu ya. Lalu ada juga validation nih, yaitu nanti di sini teman-teman diharapkan itu nanti mampu membuat validasi untuk setiap inputan ya. Jadi inputannya itu sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan gitu ya. Lalu ada kompetensi yang keempat, yaitu terkait dengan root ya, atau create, read, update, dan delete ya. Jadi nanti teman-teman ini diharapkan itu mampu membuat sebuah aplikasi untuk mengelola data ya, yang terhubung dengan database. Nah, jadi keempat kompetensi inilah nanti yang teman-teman harus kuasai gitu ya. Oke. Di kelas CI sendiri ini terbagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama itu bekerja dengan framework CI. Nanti sesi kedua kita lanjutkan. Nah, di sesi pertama ini ada instalasi, lalu kita menggunakan Bootstrap 4 di CI 4 itu seperti apa gitu ya. Karena kan sebelumnya teman-teman juga udah belajar Bootstrap ya. Jadi nanti kita terapkan juga di CI 4. Lalu kita juga ada membuat autentikasi untuk login dan registrasi. Nah, untuk prasyaratnya mungkin teman-teman juga harus sudah install semua ya. Ini ada SAMPP, lalu ada untuk kode editornya kita menggunakan Visual Code ya. Untuk linknya ada di channel YouTube Camp 404. Nah, untuk menginstal CI sendiri kita membutuhkan sebuah komposer ya. Jadi nanti kalian coba install, nanti caranya juga udah kita taruh di materinya, nanti kalian baca sendiri gitu ya. Cara proses instalasi CI itu seperti apa. Oke, mungkin ini langkah-langkahnya nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, di CI 4 ini juga sudah terdapat yang namanya itu Local Development Server. Ya, jadi sebenarnya ketika kita install SAMPP itu kan kita harus menjalankan Apache ya. Apache atau MySQL-nya untuk kita start gitu ya, agar kita bisa terkoneksi ke database. Nah, sebenarnya di CI sendiri ini juga sudah ada Local Development Server, jadi tanpa Apache pun nanti sebenarnya kita bisa menjalankan web yang kita buat gitu ya. Nah, lalu di dalam struktur project atau struktur folder CI ini terdapat banyak sekali folder ya. Nah, saran saya sih tidak harus dipelajari semuanya. Minimal itu kalian ini paham akan 4 ini ya. Yang pertama itu ada config di root-nya. Itu nanti berisi konfigurasi roots atau URL dari website kita. Lalu controllers, yaitu nanti akan berisi file-file yang menghubungkan antara tampilan web kita dengan database. Lalu ada model,
yaitu berisi file-file nanti yang akan berhubungan dengan database. Lalu views itu berisi file-file yang berhubungan dengan tampilan web. Nah, jadi kalian gak usah bingung dengan banyaknya folder itu ya. Kalian cukup sebenarnya paham dulu keempat ini. Saya yakin kalau kalian paham 4 ini, kalian bisa membangun sebuah web. Oke. Nah, ini contoh pembuatan roots ya. Kita menentukan sebuah URL-nya itu kemana. Nah, nanti dari URL itu akan memanggil sebuah controller, lalu di dalam controller itu nanti akan memanggil sebuah view. Jadi hubungan antara file-file ini kalian harus pahami terlebih dahulu. Karena ketika kalian paham ini nanti kedepannya akan gampang ya. Nah, ini juga ini sekedar contoh dari pembuatan roots, lalu controller dan view ya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk materinya. Lalu ada beberapa hal yang harus kita konfigurasi sebelum kita menjalankan CI/4 ini ya. Nah, yang pertama itu adalah kita mempunyai sebuah file yang bernama env ya. Nah, nanti di env ini itu banyak berisi konfigurasi yang harus kita setting terlebih dahulu. Salah satunya ini adalah itu terkait CI environment ya. CI environment ini apa? Nah, kita set dulu ketika kita sedang mendevelop sebuah web, itu alangkah baiknya CI environment ini kita set ke development mode. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu agar ketika kita mendapati sebuah error, ya errornya itu langsung muncul. Ya. Jadi kita bisa langsung gampang nge-trace errornya itu bagaimana, karena pesan errornya itu udah jelas. Nah, tapi kalau di production ya atau di live, jangan sekali-kali kan ubah ini ke development ya, karena nanti app yang kalian buat nanti errornya bisa muncul di user-user yang mengakses kalian. Lalu ada settingan app-URL juga. Nanti ini kalian bisa pelajari sendiri nanti ke depannya nanti fungsinya seperti apa di next slide ya. Nah, lalu menggunakan Bootstrap 4 di CodeIgniter 4 itu seperti apa? Jadi sebelumnya kan teman-teman udah belajar ya di kelas Bootstrap itu sudah belajar membuat wrapping seperti apa, lalu menghubungkan file CSS dan JS-nya Bootstrap itu seperti apa. Nah, nanti ini akan kita implementasikan di CI/4 gitu ya. Nah, ini caranya itu kurang lebih sama. Kita masukkan file CSS-nya dan file JS-nya ya. Ini nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nanti di sini kita akan membuat sebuah studi kasus, sebenarnya itu studi kasus tentang portal informasi siswa ya. Jadi kita ada 3 menu, istilahnya itu ada home, data siswa, lalu ada info kegiatan. Nah, mungkin di sini nanti kita untuk data siswanya ini kita masih statik, datanya masih belum terkoneksi ke database. Nanti di sesi kedua kalian akan belajar bagaimana caranya mengelola data siswa ini dengan root dan terkoneksi ke database. Nah, lalu kita belajar di kompetensi juga ada yang namanya templating ya. Nah, templating ini tujuannya adalah untuk membuat satu view utama ya yang dapat digunakan oleh view lainnya. Jadi kita buat satu view ya. Biasanya untuk kode yang berulang itu contohnya seperti navigasi ya, navigasi. Jadi menu navigasi ini itu kita tidak harus buat di setiap halaman ya. Kita cukup tempatkan di satu halaman saja. Jadi untuk memudahkan kita ketika misalkan kita punya 10 halaman gitu ya. Misalkan 10-10-nya itu ada navigasinya, ketika kita ingin menambahkan satu navigasi,
kita harus edit semua view-nya, 10-10-nya kita edit gitu ya. Nah, jadi tujuan template itu adalah seperti ini. Kode yang berulang itu kita tempatkan di satu file, nanti akan kita panggil setiap view. Jadi ketika ada perubahan kita cukup merubah satu filenya saja. Ini contohnya. Jadi nanti di file misalnya di sini ada beranda gitu ya. Nah, di beranda ini nanti adalah isinya konten dari si berandanya aja gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita tuliskan navigasi barnya di beranda gitu. Nah, ini contoh tampilannya. Jadi nanti, nah untuk yang navigasi ini itu adalah bagian dari template.php yang kita buat ya, yang isinya hanya menu navigasi. Nah, lalu yang di bawahnya ini contoh dari isi konten dari halaman home atau halaman beranda ya. Jadi ketika kita akses home, navigasinya juga ikut gitu ya. Nanti di info dan data siswa juga kita tambahkan. Oke, di sini kita juga nanti akan membuat sistem login sederhana dan registrasinya ya. Jadi nanti di sini kita akan bermain dengan validasi dan juga session. Nah, untuk membuat ini yang pastinya kita harus terhubung dengan database, karena nanti kita ingin menyimpan data registrasinya itu di dalam database. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di awal, ada satu file yang namanya YNV. YNV ini kan tadi saya bilang di dalamnya terdapat beberapa konfigurasi yang kalian harus setting di awal gitu ya. Salah satunya adalah untuk setting database. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nanti kalian bisa coba. Nah, lalu di CI4 ini kita nanti membuat table-tablenya itu tidak menggunakan phpMyAdmin ya teman-teman. Jadi kan biasanya kalau kita membuat sebuah table, kita harus masuk ke phpMyAdmin, lalu kita create tablenya, lalu kita isikan apa saja field-fieldnya. Nah, di CI4 ini kita bisa menggunakan sebuah fitur yang namanya migrate ya. Nah, nanti di sini kalian bisa membuat sebuah table itu dengan coding gitu ya. Jadi enaknya pakai migrate ini apa sih? Jadi nanti misalkan teman-teman itu kerja dalam sebuah tim gitu ya. Kerja dalam sebuah tim itu kalian tidak perlu lagi oper-operan database istilahnya seperti itu. Jadi ketika ada file migrasinya seperti ini, jadi teman kalian cukup menuliskan perintahnya apa, nanti secara otomatis table-tablenya akan langsung terbuat gitu. Jadi misalkan ada perubahan struktur table atau penambahan kolom seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu lagi oper-operan database, melainkan dengan melakukan sebuah perintah gitu ya. Perintah di command line, nanti otomatis table kita akan terbuat atau terupdate. Nah, ini contoh isi dari file migration-nya. Nanti, nah untuk nanti ini kita coba di live coding-nya ya teman-teman. Jadi kita skip dulu aja. Nah, selain membuat sebuah table, kita juga ada yang namanya seed atau seeder ya. Nah, fungsinya apa? Kalau migration itu kan tadi kita membuat sebuah table ya. Sedangkan seeder ini adalah fungsinya untuk menginput atau menginsert data gitu ya. Jadi ketika kita development sebuah web itu biasanya kita perlu data sampel ya, atau data dummy yang kita butuhkan. Nah, ini juga sangat penting ya, atau sangat berguna ketika proses pembuatan web atau ketika proses development web ya. Kita butuh data dummy. Nah, ini contoh isinya. Nanti kita coba di live coding. Lalu di sini juga nanti kalian akan membuat halaman registrasinya. Ini saya percepat saja. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini contoh dari halaman registrasinya. Dan ini juga sudah kita pasangkan sebuah validasi gitu ya. Jadi nanti
inputan yang kita isi ini sesuai apa yang kita desain di awal gitu ya. Misalkan namanya ini harus diisi, jadi ketika user melakukan registrasi dengan nama kosong itu tidak bisa gitu ya. Lalu terkait email, ya misalnya emailnya sudah ada itu tidak bisa gitu ya, atau nanti format emailnya tidak valid gitu ya. Lalu password gitu ya, nanti misalkan kita terapkan aturan password minimal 8 karakter, nah itu semuanya kalian bisa lakukan di validasi. Nanti di sini juga dijelaskan bagaimana cara pembuatan validasi. Nah ini contoh tampilan dari registrasi ya, coding dari registrasi, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Oke. Nah ini dia, ini contoh dari validasi ya. Jadi tadi kita contohnya yang di main ini kita setting itu sebagai required ya. Jadi required itu artinya nama ini harus diisi ya. Jadi kita juga bisa define errornya itu seperti apa gitu ya. Lalu untuk email juga itu ada required ya, ada valid email, artinya ketika kita menginputkan email itu tidak sesuai dengan formatnya, maka nanti akan muncul email Anda tidak valid gitu ya. Nah, lalu kita define juga email itu unik ya, artinya kita tidak boleh email ini itu ada data yang sama di database kita gitu ya. Jadi nanti akan muncul pesan error email Anda sudah ada gitu ya. Lalu untuk password ya misalnya nanti ini required juga, intinya semuanya itu diperlukan, wajib diisi. Lalu untuk password ada min length-nya itu 8, jadi yang harus kita isi itu minimal 8 karakter untuk password. Lalu ada konfirmasi password juga nih. Nah biasanya konfirmasi password itu kan harus sama dengan password ya. Kita ada rules validasinya itu match, ya match-nya dengan password. Jadi apabila nanti konfirmasi password berbeda dengan password, maka akan muncul nih error untuk match-nya itu konfirmasi password Anda berbeda gitu ya dengan password. Nah kalau berhasil tampilannya seperti ini, kita nanti akan ada alert seperti ini ya, registrasi berhasil. Lalu kita nanti ada buat halaman login, yang untuk codingnya kalian bisa pelajari sendiri nanti. Nah mungkin untuk di login ini nanti kita banyak kondisi ya, artinya ketika kita inputkan sebuah login nanti di sini akan banyak pengecekan. Yang pertama karena kita login sebagai email menggunakan email gitu ya, kita cek dulu apakah email itu ada atau tidak gitu ya. Nah, kita tampung di variabel count ini. Jadi apabila count-nya ini lebih dari 0 itu artinya adalah email itu ada di database kita. Nah lalu di dalamnya itu ada pengecekan lagi, apakah password yang diinputkan itu sesuai dengan password yang ada di database. Nah jika sesuai berarti kita harus set session-nya nih dengan status login-nya true, artinya dia berhasil login gitu ya, lalu kita redirect ke halaman home. Nah lalu bagaimana jika password-nya ternyata salah ya, itu kita kembali lagi ke halaman login ya dengan sebuah pesan username atau password Anda salah gitu ya. Nah lalu di sini ada if lagi yang ke-8 ini, poin 8. Itu apabila email yang kita masukkan itu tidak ditemukan di database kita, maka nanti akan muncul username tidak ditemukan. Lalu S terakhir adalah apabila data yang kita inputkan misalnya username kosong atau passwordnya kosong terus kita klik login, nanti kita kembalikan ke halaman loginnya dengan data validasinya ya. Validasinya apakah itu password kosong atau email Anda kosong seperti itu. Jadi nanti mungkin di sini teman-teman harus jeli ya melihat if else-nya itu seperti apa gitu, karena ini cukup banyak percabangan di dalam proses login ini. Nah ini keterangan codingnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini juga validasi untuk login. Nah ini juga hanya halaman-halaman, nah ini halaman untuk data siswa ya. Data siswa
pertama-tama kita tampilkan statik saja, jadi tidak perlu terkoneksi ke database. Nanti di sesi 2 kita belajar mengelola data siswa dengan CRUD. Oke, mungkin untuk sesi 1 seperti itu. Kita sesi 1 itu nanti di sesi 1 ini yang kalian pelajari itu adalah pertama terkait basic framework ya, ada validasi, lalu ada juga tag templating. Nah, untuk kompetensi yang CRUD itu kita ada sesi 2. Nah, ini sesi 2-nya nggak terlalu panjang. Nah, di sesi 2 ini kita membuat sebuah content management system ya. Membuat sebuah content management system, maka kita akan mengelola sebuah data siswa. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu kita membuat sebuah migration untuk tabel siswa. Ya, nah di sini kita akan bermain dengan model. Nanti bagaimana menghubungkan sebuah model dengan sebuah tabel gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di materinya. Nah, ini sebelumnya kita sudah membuat sebuah controller, jadi nanti kita perlu memodifikasi beberapa controller yang sudah kita buat, mungkin ada tambahan seperti model gitu ya. Lalu bagaimana nanti di sini juga kita akan menampilkan nih sebuah data siswa ya. Data keseluruhan siswa nanti kita tampilkan, lalu datanya itu nanti kita kirimkan ke view siswa gitu ya. Jadi nanti view siswa yang sudah kita buat sebelumnya dengan data statis gitu ya, sekarang sudah terkoneksi dengan database. Nah, ini juga coding untuk menampilkan data siswa. Jadi nanti kalian mungkin perlu memodifikasi tampilan di siswa.php. Nah, ini mungkin hanya sekedar coding-codingan untuk form-formnya ya teman-teman. Nah, ini contoh jalan yang diharapkan nanti ketika kalian berhasil membuat sebuah form input siswa ya. Jadi nanti kita di sini itu kita menginputkan sebuah NIS, lalu nama dan tanggal lahir gitu ya. Nah, lalu nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi sebelumnya itu kita buatnya ini statis ya. Jadi kita coding langsung di file PHP-nya, sedangkan sekarang sudah terkoneksi ke database. Jadi kalau kalian tambah data gitu ya, nanti akan otomatis datanya muncul di list data siswa. Nah, nanti juga kalian di sini belajar mengenai bagaimana edit siswa ya. Ini nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ini juga codingannya, nanti kalian bisa coba sendiri. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita klik edit gitu ya, maka nanti akan muncul nih otomatis data-data dari siswa yang kita pilih. Misalnya NIS-nya berapa, nama siswanya berapa, lalu tanggal lahirnya berapa. Nanti kalian coba lakukan edit lalu simpan data. Apabila datanya berubah berarti berhasil ya. Nah, ini untuk codingannya mungkin nanti bisa kita pelajari sendiri. Nah, lalu untuk delete siswa itu simple, hanya sebatas ini saja ya. Delete by ID-nya, nanti kalau memang itu ada akan dihapus. Nah, nanti di akhir mungkin nanti teman-teman akan ada studi kasus nih, karena di data siswa ini kita belum menerapkan sebuah validasi ya. Jadi nanti untuk studi kasus kalian sendiri tidak dikumpulkan, nanti coba kalian tambahkan form validasi. Jadi seperti ini, misalkan tadi di form siswa itu kan terdapat NIS, nama, lalu tanggal lahir gitu ya. Jadi nanti coba kalian tambahkan validasi, misalkan namanya itu harus diisi gitu ya. Namanya nggak boleh angka, lalu NIS itu hanya berisi angka misalkan ya, lalu tanggal lahir. Nanti kalian tambahkan sendiri form validasinya, karena di sesi 1 sudah kita jelaskan bagaimana cara membuat validasi. Nah, lalu yang di kedua ini kalian coba tambahkan validasi sebenarnya apabila yang login nanti sebagai siswa ya, data siswanya tampil,
Tapi untuk tombol tambah, edit dan delete-nya itu nanti tidak bisa atau tidak ditampilkan ya, kecuali admin gitu. Nanti ini kalian coba sendiri ya. Jadi apabila nanti ada kesulitan, mungkin nanti jadikan Telegram itu sebagai media diskusi gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, untuk penjelasan materinya mungkin sampai sini ya teman-teman. Jadi di sini saya akan live coding terkait dengan migration dan seeder ya. Jadi nanti bagaimana caranya membuat sebuah table melalui coding gitu ya. Nah, pertama kalian harus pastikan itu MySQL kalian itu jalan ya. Lalu Apache-nya juga nanti akan kita cek untuk benar gak sih tabel kita sudah terbuat di database. Nah, sebelumnya ini saya sudah siapkan foldernya, project CI-nya. Ini saya namanya CI 4. Lalu konfigurasi database-nya juga sudah saya sesuaikan, yaitu terkoneksi ke database CI 404. Nanti ini kalian setting sendiri di lokal komputer kalian, sesuaikan dengan settingan database kalian. Nah, di sini di phpMyAdmin nanti kita akan terkoneksi ke database CI 404. Nah, ini juga udah saya buat, cuman untuk tabelnya ini masih kosong ya, no table found in database. Nah, kita nanti membuat tabel ini tidak lagi menggunakan phpMyAdmin ya, kita langsung aja buat sebuah migration-nya. Nah, nanti file migration-nya itu akan terdapat di folder add database lalu migration. Nah, di sini nanti ada file codingnya gitu ya. Untuk seeder itu ada di folder sheets ya. Nah, untuk membuat file migration itu kita jalankan pertama itu terminal. Karena kita membuatnya itu dengan perintah command line ya. Nah, untuk membuat file migration, ketikkan perintah ini ya, php spark, atau kalian bingung perintahnya apa, php spark terus enter. Nah, di sini banyak ya, ada beberapa perintah yang kalian bisa tuliskan. Nah, untuk membuat migration kita perlu perintah migrate create ya. Jadi tuliskan php spark migrate lalu create spasi. Nah, nama filenya itu apa? Misalkan saya mau ingin membuat table user ya. Nah, saya biasanya sih menamainya itu dengan nama table user. Ya. Nah, nanti ketika di enter maka akan otomatis terdapat sebuah file di dalam folder migration ya. Ini coba kita enter. Nah, dia otomatis terbuat. Ya, kita buka aja. Kita kecilkan. Di file migration ini terdapat dua function ya, ada function up dan function down. Nah, function up ini itu fungsinya untuk apa? Nah, disinilah kita akan mendefinisikan field-field apa saja yang akan mau kita buat, lalu tabel apa yang mau kita buat, gitu ya. Untuk down-nya itu berarti lawan dari up-nya. Berarti kalau di sini kita membuat sebuah table, mungkin nanti di down-nya ini kita akan menghapus sebuah table, ya, table yang berhubungan. Nah, untuk menambahkan sebuah field ya, kita ketikkan perintah this for lalu add field ya. Nah, add field-nya ini apa? Itu kita berupa array ya. Karena kan nanti banyak field yang akan kita buat. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat sebuah field ID namanya. Nah, field ID ini itu tipe datanya apa, panjang karakternya berapa, itu kita tampung di dalam sebuah array. Ya. Ini. Nah, kita definisikan type-nya misalkan, nah saya mau membuat ID ini nanti auto increment ya. Jadi saya butuh tipe datanya int atau integer ya. Lalu panjang karakternya itu saya kasih 11. Nah, lalu saya mau membuat ID ini itu auto increment ya. Secara default
ini false. Jadi untuk mengaktifkan fitur auto increment ini kita harus definisikan di sini sebagai true gitu ya. Jadi nanti ketika ada data yang terinput itu akan otomatis ID ini terisi gitu ya. Lalu ada unsigned gitu ya. Unsigned ini untuk menerima sebuah angka tapi hanya angka-angka yang positif. Jadi kita setting sebagai true ya. Lalu selain ID di tabel user itu saya perlu misalkan username. Nah, username ini itu type-nya apa? Itu saya mau membuat misalnya varchar. Lalu panjang karakternya itu misalnya 12 ya. Nah, misalnya ini aja cukup ya. Lalu ada misalnya saya butuh email gitu ya. Email ini misalnya type-nya itu varchar juga. Lalu panjang karakternya itu mungkin max aja ya 25. Lalu ada password. Ya, password ini type-nya mungkin ya, saya kasih varchar. Lalu panjang karakternya itu saya kasih 60. Oke, saya ingin membuat sebuah table dengan struktur seperti ini. Itu ada ID, username, lalu password. Nah, kita sudah definisikan fieldnya apa saja. Lalu kita perlu yang namanya primary key ya. Biasanya kita primary key. Nah, itu kalian tambahkan add primary key. Nah, dari field ini mana yang mau kalian jadikan sebagai primary key? Kalau saya sih biasanya ID ya. Karena dia auto increment otomatis akan jadi primary key. Lalu kita buat table, create table. Ya, nama tablenya apa nih? Saya mau kasih nama user. Jadi nanti di dalam table user itu ada field ID, username, email, dan password dengan primary key-nya itu ID. Seperti itu ya. Nah, ini untuk function up-nya. Nah, lalu untuk function down-nya itu lawan dari up-nya itu berarti ketika di atas kita membuat table, berarti di sini kita akan menghapus table usernya gitu ya. Jadi nanti misalnya kita mau rollback, berarti akan menghapus table user. Itu perintahnya drop table user. Oke. Ketika kalian sudah selesai gitu ya, sudah selesai mendefinisikan field-fieldnya apa saja, lalu kita harus menjalankan sebuah perintah php spark migrate ya. Jadi ketika kita melakukan perintah ini, maka akan otomatis membuat sebuah table di database yang sudah kita definisikan di sini. Oke, sekarang coba ya kita enter. Nah, ini sudah artinya sudah dieksekusi ya. Dan ini udah ada message-nya dan nah, kalau kita lihat yang awalnya kosong di sini di database CI 404 sekarang sudah terdapat tabelnya ya. Jadi kalian nggak perlu nih buat lagi table dari PHP MyAdmin. Nah, di sini ada table users. Nah, ini field-fieldnya sesuai yang kita definisikan di coding ya. Di sini ada ID, ya kan, ada panjangnya 11, lalu auto increment dan sebagai primary key gitu ya. Username, varchar 12, lalu email dan password. Lalu di sini juga akan otomatis terbentuk tabel migration-nya ya. Jadi di sini itu untuk merekam ya segala aksi. Misalnya tadi kita sudah melakukan migrate, maka di sini akan ada historinya bahwa file table user ini sudah dilakukan migrate pada, nah ini jamnya bentuk in ya. Jadi kalau kalian mau lihat sebenarnya itu jamnya kapan, kalian bisa menggunakan perintah php stop migrate lalu titik 2 status. Nah, table user ini sudah dilakukan migrasi tanggal sekian dan jam sekian gitu ya. Nah, itu untuk migration-nya.
Lalu biasanya untuk awal-awal dalam proses development itu biasanya kita memerlukan data dummy gitu ya. Nah, dummy ini juga kita bisa inputkan by coding ya. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke PHP My Admin, users gitu ya, lalu insert. Itu semua bisa kita lakukan by coding. Nah, untuk membuat seeder itu ini dulu kita intip dulu perintahnya apa. Nah, untuk membuat seeder kita bisa menggunakan perintah make seeder ya. Jadi kalian di sini tuliskan php start make seeder, lalu nama filenya. Kalau saya biasanya misal kita ingin mau insert data, insert user gitu ya. Nah, nanti di folder sheets ini akan terbentuk sebuah file namanya insert user. Nah, ini kita enter aja. Nah, ini dia. Udah otomatis ada file insert user. Ini ada satu function aja ya, run. Nanti di sini kita mau insert data. Misalkan saya mau input data administrator, itu kita perlukan di awal-awal untuk user administrator. Nah, mungkin saya buat sebuah variabel terlebih dulu. Ya, yang variabel ini berupa array ya. Nah, datanya apa saja? Nah, ini field-nya kalian sebutkan ya. Tadi kita sudah buat username, email, dan password ya. Nah, untuk ID ini karena kita set sebagai auto increment, jadi kita tidak input manual ya. Nanti dia otomatis terisi ketika ada data yang baru gitu ya. Berarti kita inputkan username, misalkan username-nya administrator gitu ya. Lalu email, misalnya administrator gmail.com. Lalu passwordnya. Nah, untuk password kan biasanya kita pengennya itu password kita terenkripsi ya. Kalau gini kan berarti otomatis terlihat jelas passwordnya itu apa. Nah, tadi di sini kita sudah mendefinisikan bahwa password itu panjangnya 60 karakter. Nah, saya mau buat password ini terenkripsi ya. Jadi saya memakai function bawaan dari PHP itu ada yang namanya password hash ya. Nah, passwordnya apa? Itu misalnya saya mau passwordnya 1234566 gitu ya. Nah, lalu di sini saya mau menggunakan algoritma password decrypt. Jadi nanti 1234566 ini akan dienkripsi gitu ya sepanjang 60 karakter. Nah, lalu ini datanya sudah kita siapkan untuk diinput, lalu mau diinput kemana? Ya, berarti kita harus jelaskan lagi. Kita mau input ke database, ya. Table itu tabel user. Lalu kita melakukan insert. Nah, insert itu apa? Kita panggil variabel datanya. Oke. Nanti data inilah yang akan diinsert ke tabel user. Nah, kita sudah buat file seedernya, lalu sekarang kita jalankan perintah untuk melakukan eksekusi untuk insert ke table user ya. Nah, perintahnya itu apa? Ini saya clear dulu. Perintahnya itu php part dd seed, lalu filenya insert user. Nah, kalau kita enter, nah satu seeded ya, artinya ini harusnya di tabel user ini ada isinya. Coba sekarang kita refresh. Nah, tuh. Udah ada isinya ya. Nah, ini saya tipu nih, administrator harusnya. Oh, mungkin karena saya kurang panjang untuk struktur tabelnya. Nah, mungkin ini jadi contoh kasus juga ya, sekalian misalkan username-nya ini kita ingin panjangin lagi, jadi kita nambahin jadi 20 gitu ya. Ya berarti sebenarnya kalau kalian ubah langsung di sini gitu ya, misalnya username jadi 20. Ketika kalian langsung melakukan PHP Spark Migrate, nah itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena file table user ini dianggap
sudah pernah dieksekusi. Jadi apabila ada perubahan dari struktur tabel tersebut, nah kita bisa melakukan yang namanya rollback ya. PHP, spark, migrate, lalu rollback. Nah, rollback ini artinya kita akan menjalankan function down-nya ya. Berarti akan kita menghapus tabel usernya dulu, nanti baru kita lakukan perintah migrate lagi untuk mengeksekusi si table usernya ini. Atau kita menggunakan refresh. Ya, ini otomatis rollback sekaligus eksekusi perintah migrate-nya ya. Ini coba kita buat. Nah, ini dia ada pesan ya. Apakah mau di drop? Nah, dia akan melakukan rollback sekaligus migration ulang. Jadi kalau kita lihat datanya pun kehapus ya, cuman struktur tabelnya jadi 20. Nah, baru kita melakukan seeder ulang. Jadi kita insert ulang lagi. Nah, harusnya udah bisa. Administrator udah pas ya jumlah karakternya. Mungkin ini saja Kak Afi untuk live demonya. Terima kasih sudah menjelaskan materi dan juga live codingnya Kak. Kemudian untuk teman-teman, terima kasih karena di tengah-tengah hari libur ya sudah menyempatkan waktunya untuk join. Saya akhiri. Selamat sore, sampai jumpa teman-teman.